Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufiratul Isnaini Rahmah dari kelas Perbankan Syariah E dengan nomor NIM 402190144. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perkembangan investasi emas di Bukalapak. Fintech atau Financial Technology dan Fintech Syariah. Menurut Bank Indonesia, Financial Technology atau Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, ini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Ia berpendapat walaupun fintech ini merupakan terobosan baru tetapi mengalami perkembangan yang pesat. Islam merupakan agama yang komprehensif sehingga dalam bidang keuangan ini harus memiliki aturan yang sesuai dengan prinsipnya, sesuai syariah. Selanjutnya jenis-jenis fintech, peer-to-peer lending dan crowdfunding. Peer-to-peer lending atau P2P lending merupakan layanan pinjaman dana kepada masyarakat yang berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari perusahaan penyedia layanan. Crowdfunding adalah jenis fintech yang melakukan penggalangan dana dengan menggunakan teknologi untuk membiayai suatu karya atau menyumbang korban bencana. Sesuai dengan istilah yang digunakan, layanan ini adalah pembiayaan massal. Marketing agregator. Market agregator merupakan salah satu layanan fintech yang menyediakan beragam informasi layanan keuangan sehingga pengguna bisa membandingkan beragam layanan keuangan yang akan dipilih. Manajemen risiko dan investasi. Platform fintech ini merupakan perencanaan keuangan yang berbentuk digital. Pengguna akan dibantu untuk mendapat model investasi yang paling sesuai. Selanjutnya, payment clearing dan settlement merupakan produk fintech yang memberikan pelayanan seperti e-wallet ataupun payment gateway. Dasar hukum fintech dan fintech syariah. Yang pertama yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/PBI/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Selanjutnya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang terakhir Peraturan Bank Syariah nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Proses pendaftaran akun Bukalapak. Nama yang pertama persyaratannya itu ada nama lengkap, email atau nomor HP, jenis kelamin, username dan password. Langkah pertama kunjungi aplikasi dan klik daftar. Ada beberapa pilihan untuk mendaftar dan membuat akun di Bukalapak, yaitu daftar dengan Facebook, daftar dengan Google, dan daftar dengan mengisi data di kolom yang telah tersedia. Kita diharuskan mengisi beberapa data seperti nama lengkap, jenis kelamin, email atau nomor HP, dan juga password yang akan kita gunakan untuk membuka akun Bukalapak. Setelah itu, buka email yang tadi kita pakai untuk mendaftar dan lakukan verifikasi email. Setelah itu akan masuk pada akun Bukalapak yang telah terverifikasi. Di sini saya membeli emas jumlah 25.000 dengan berat 0,026 gram dengan harga beli saat itu Rp98.926. Saldo emas yang saya dapatkan yaitu Rp23.787. Emas yang sudah dibeli akan otomatis ditambahkan ke saldo buka emas. Kita dapat melihat transaksi pembelian emas pada menu saldo dan transaksi. Transaksi pertama dibuka emas. Masuk ke akun Bukalapak dan buka halaman buka emas, lalu klik coba sekarang, lalu akan muncul halaman yang terdapat dua menu pada landing halaman buka emas, yaitu emas hari ini serta saldo dan transaksi. Untuk membeli emas, pilih
Beli emas di pojok sebelah kanan dan pilih jumlah gram emas yang akan diinginkan. Setelah selesai memilih, maka otomatis akan muncul total pembelian atau harga nilai emas. Selanjutnya, klik pilih metode pembayaran. Kita akan mendapatkan email untuk nomor transaksi tagihan serta segeralah melakukan pembayaran. Perkembangan tiap minggu pada minggu pertama tanggal 25 Oktober 2020 perkiraan saldo emas yaitu Rp23.748 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp1.185 atau setara dengan 4,75%. Dengan harga jual emas saat itu Rp913.410. Pada minggu kedua tanggal 30 Oktober 2020 perkiraan saldo emas yaitu Rp23.606 dengan berat emas 0,26 gram mendapat keuntungan minus Rp1.327 setara dengan 5,32%. Dengan harga jual emas saat itu Rp907.937. Pada minggu ketiga tanggal 8 November 2020 perkiraan saldo emas yaitu Rp23.347 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp1.586 setara dengan 6,36%. Dengan harga jual emas saat itu Rp897.987. Pada minggu keempat tanggal 14 November 2020 perkiraan saldo emas yaitu Rp22.046 dengan berat emas 0,026 gram mendapat keuntungan minus Rp2.887 setara dengan 11,58%. Dengan harga jual emas saat itu Rp847.952. Masuk analisis proses pembiayaan. Saldo emas tiap minggu mengalami penurunan. Pada minggu pertama saldo emas jumlah Rp23.748 dengan keuntungan minus Rp1.185 mengalami penurunan pada minggu kedua dengan jumlah saldo Rp23.606. Dari minggu pertama ke minggu kedua jumlah saldo turun sejumlah Rp142. Pada minggu ketiga jumlah saldo mengalami penurunan kembali dari semula Rp23.606 menjadi Rp23.347. Pada minggu keempat saldo emas mengalami penurunan kembali menjadi Rp22.246. Setiap minggunya harga jual emas mengalami penurunan dan keuntungannya didapat dari emas 0,026 gram pada minggu pertama mengalami kerugian Rp1.185 dan pada minggu kedua mengalami kenaikan menjadi Rp1.327 dan pada minggu ketiga menjadi minus Rp1.586 dan minggu terakhir menjadi Rp2.887. Keuntungan yang didapat dari investasi emas bersimbol minus dikarenakan investasi tersebut tidak mencapai 1 gram emas dan juga emas terus mengalami penurunan. Faktor utama yang menyebabkan naik atau turunnya harga emas adalah perubahan kurs mata dolar Amerika Serikat. Semakin tinggi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah atau semakin lemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka harga emas akan semakin menguat atau tinggi. Jadi ketika kurs dolar Amerika Serikat atas rupiah naik, maka harga emas akan melonjak naik. Faktor kedua yaitu suku bunga. Harga emas akan melonjak naik ketika kurs dolar Amerika Serikat atas rupiah yang semakin tinggi, maka harga emas akan anjlok ketika suku bunga naik. Hal ini dikarenakan ketika suku bunga naik, banyak orang yang menarik uangnya dan menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito yang memiliki bunga tinggi daripada menyimpan emas. Suku bunga sendiri bisa naik dan turun karena beberapa faktor tertentu juga. Faktor supply dan demand atau permintaan dan penawaran akan emas juga bisa mempengaruhi harga emas naik atau turun.
Sama seperti harga barang lainnya, di mana ketika jumlah peminat semakin tinggi, maka harga akan semakin tinggi pula. Sebaliknya, jika jumlah peminat turun, maka harga juga akan turun. Faktor lain selain faktor-faktor yang sudah disebut di atas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas seperti kondisi politik, kondisi ekonomi dunia, serta harga minyak mentah dunia. Saat ini kondisi ekonomi dunia sedang mengalami penurunan diakibatkan virus COVID-19. Karena keadaan pandemik dan banyak negara yang melakukan lockdown, ini juga menyebabkan harga emas turun. Kesimpulan dari analisis di atas, investasi tersebut mengalami kerugian. Setiap minggunya harga jual emas mengalami penurunan dan saldo yang ada di aplikasi Bukalapak otomatis mengalami penurunan atau pengurangan. Jumlah keuntungan semakin hari semakin besar, tetapi disertai tanda minus yang berarti itu berkurang. Investasi emas tersebut tidak sampai 1 gram dan itu mengakibatkan keuntungan yang didapat minus. Dan emas yang saya beli tidak dapat ditarik dikarenakan jumlah kurang dari 0,5 gram. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.